Oke, sekarang Koko bakal jelasin gimana cara kita menghitung probability of normal distribution menggunakan kalkulator. Konsepnya sama dengan kalau kita pakai table. Bedanya hanya kalau pakai kalkulator ya kita nggak perlu menggunakan table lagi. Probability-nya bisa langsung dimunculkan di kalkulator kita. Nah, sebagai contoh misalnya Koko mau kerjain soal probability of z less than negatif 1,375. Contoh lain, probability of z more than or equal to 2,813. Kok ambil satu contoh lagi. Probability of z between negative 2.135 until let's say 1.032. Nah, gimana cara kita menghitung probability tersebut menggunakan kalkulator? Kalian bisa perhatiin ya di sini semuanya variabelnya harus z terlebih dahulu. Artinya distribusinya sudah kita standarisasi. Kalau belum distandarisasi, ya kalian harus standarisasi dulu, baru menghitung probability-nya menggunakan kalkulator. Yang pertama kita akan masuk ke mode, terus pilih mode statistik. Di kalkulator Koko, mode statistiknya di nomor 3. Kalkulator lain mungkin berbeda, mungkin juga nggak ada. Jadi nggak semua kalkulator bisa menghitung probability of normal distribution. Kita pilih 3. Kemudian akan banyak muncul menu-menu lain. Kita pilih menu yang pertama, 1 minus var. Muncul table di sana. Tablenya kita nggak perlukan di sini, jadi kita skip aja dengan menekan tombol AC. Nanti tablenya hilang, kalkulator kita tapi sudah menunjukkan mode statistik. Kalian bisa lihat di atas sana ada mode statistik. Nah, kita harus recall lagi mode statistiknya dengan cara lihat di atas nomor 1 ada tulisan STAT warna kuning. Jadi kita harus pakai shift untuk recall lagi mode statistiknya. Shift 1. Kembali lagi ada banyak menu di sini. Hari ini atau sekarang kita hanya fokus ke menu nomor 5, yaitu distribution. Nah, setelah kita tekan distribution, muncul huruf P, Q, dan R. Huruf P itu untuk menghitung probability of Z less than a value. Jadi P itu untuk menghitung Z less than suatu value. Sedangkan R untuk menghitung probability of Z more than suatu value. Kalau Q ini Koko jarang pakai karena dengan P sama R aja udah membantu sekali. Tapi kalau kalian mau ingat-ingat atau sekedar info aja, Q itu adalah untuk menghitung probability dari 0 ke suatu value. Jadi misalnya kalau ada kayak soal dari 0 sampai 1,5. Nah, kita pakai Q. Atau boleh juga misalnya dari min 1,5 sampai 0. Kita pakai mode Q. Tapi Koko sendiri jarang sekali menggunakan mode Q. Nah, Koko langsung contohin ya. Misalnya nomor 1, soal pertama kita. Probability of Z less than negatif 1,375. Karena less than, kita bisa pakai mode P. Jadi di kalkulatornya langsung ketik aja. Langsung pilih P, terus langsung input value-nya. Kalian nggak perlu pusingin inequality-nya, langsung input value-nya. Negatif 1.375. Ketemulah itu hasilnya. Jadi di kalkulator nanti akan kayak gini. Format kita, kemudian inilah probability-nya. Kalau untuk more than gimana? Seperti yang Koko bilang, more than itu kita menggunakan mode R. Jadi balik lagi, recall mode statistiknya, pilih distribution, kita pilih yang nomor 3, yaitu R. Langsung input value-nya, sama seperti yang di atas. Jadi R 2.813.
2.813, kita dapat angkanya. Angkanya kecil banget karena kalau kalian bayangin bell shape curve-nya, ini ada di sebelah kanan sekali. Probability-nya kalau Koko tulis 0,00245. Nah, soal ketiga kita gimana? Soal ketiga kita probability of Z di antara dua value. Sama seperti kalau kita pakai table, kalian bisa bayangkan dulu bell curve dari probability ini. Areanya kalian bisa bayangin. Dari area itu, kalian akan bisa lihat bahwa area yang digambarkan oleh soal ini sama dengan kalau kita tulis dia seperti ini. Minus Z less than negative 2.135. Nah, ini representation untuk areanya sama. Karena areanya sama ya kita boleh ubah. Setelah kita ubah, sama lagi seperti soal-soal sebelumnya. Less than kita bisa pakai variabel P. Jadi P 1.032 minus P negative 2.135. Kalkulatorin aja. Balik lagi ya. Recall mode statistik, distribution. Kita pakai P 1,032. Langsung aja minus shift statistik distribution P lagi. Negatif 2,135. Hasilnya langsung bisa kelihatan. 0,83258. Nah, inilah cara untuk menghitung normal distribution, probability of normal distribution menggunakan kalkulator. Menurut Koko pribadi jauh lebih simple, jauh lebih cepat, jauh lebih efisien dibandingkan kalau kita harus lihat table. Tapi ya balik lagi, nggak semua kalkulator nanti bisa menggunakan mode ini. Jadi kalau kalkulator kita nggak bisa, ya mau nggak mau kita harus lihat menggunakan table.